Sobat Berita Jatim, ketemu lagi kita di Ngobrol Pintar bareng dokter. Ngopi bareng dokter. Kalau di episode yang lalu kita berbicara tentang kesehatan gigi anak ya. Sekarang, nah seperti yang tadi kapan hari itu saya sempat bilang, ini di episode awal lagi bulan puasa nih. Perempuan biasanya nggak puasa aja kulitnya udah bermasalah gitu ya, apalagi saat puasa. Nah, saya pengen ngobrol bersama Dokter Tia Suharminto. Halo, apa kabar? Halo. Nggak salah sebut kan untuk perkara nama? Aku udah presentasi sering lupa sama nama orang. Aduh, kok jadi kaku sekali ya Dokter Tia ya, padahal kita kalau ngobrol biasa rame loh. Ini kali ada efeknya dari bulan puasa, jadi iya. Jadi lemes gitu ya. Itu dia. Puasa gitu loh. Iya. Tadi saya bilang bahwa nggak puasa aja kulit itu sudah bermasalah gitu loh. Apalagi puasa, dan ini kita di Surabaya, udaranya juga sudah mulai yang panas, iya. sudah nggak ada hujan-hujannya gitu ya. Nah, ini secara umum aja deh. Saat kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh gitu ya, iya. Perempuan, itu biasanya permasalahan apa saja yang muncul pada kulit? Paling sering nih Mbak Didi yang dialami adalah kulit menjadi lebih kering. Why? Karena cairan di dalam tubuh berkurang karena puasa. Jadi karena cairannya berkurang, efek dari cairan kurangnya cairan di dalam tubuh berefek di kulit. Kulit menjadi lebih kering. Nah, kalau kering otomatis banyak masalahnya. Lebih sering gatal, lebih sering keriput, lebih muncul keriputnya, lebih sering pecah-pecah, kulit jadi agak lebih merintis. Sedih gitu. Ya? Sedih. Saya kadang-kadang orang nggak sadar, ini kenapa ya, harusnya saat lebaran nanti kulitnya jadi kinclong, ini kok jadi mau ketemu kerabat jadi kok kayak nggak pede karena masalah-masalah ini. Ternyata sebenarnya kalau ditilik dari belakangnya adalah karena masalah dehidrasi. Gitu. Nah, kalau ditanya gimana caranya nih, kita lagi mau kita puasa, tipsnya gimana supaya nggak dehidrasi? Nah, biasanya kita selalu menyarankan bahwa paling nggak pada saat sahur kita harus minum 1 gelas air. Lalu saat buka puasa 1 gelas air. Dan setelah biasanya habis sholat tarawih, usahakan minum 2 gelas air, itu minimal. Begitu, minimal 1 gelas, 2 gelas. Tapi nih 1 gelasnya jangan gelas yang cuma 250. Nah, gelas jumbo. Nah, itu dia, gelasnya at least paling nggak yang 500 ml. Ya. Terus nanti saat mau tidur, kasih lagi minum. Jadi dalam saat dari buka puasa, tarawih hingga mau tidur, paling nggak sudah lebih dari 2 liter yang diminum. Begitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak akalin seperti itu, sangat kurang sekali di tubuh kita. Nah, terus yang kedua adalah kalau sudah kurang, biasanya masalahnya dehidrasinya kurang, cairannya kurang jadi dehidrasi. Nah, masalah berikutnya orang puasa adalah terlalu banyak makan sweet, takjilnya. Nah, orang-orang kadang-kadang begitu beduk mulai langsung yang diambil tuh yang manis-manis. Nah, pada es buah, jajan-jajan manis. Iya, jajan-jajan manis itu yang ayo teman-teman tundukkan kepala, merasa bersalah ya. Nah, padahal makanan manis itu juga menyebabkan kulit menjadi lebih bermasalah. Nah, jadi kok itu nggak terjadi pada saat nggak puasa, karena kita habitnya normal. Begitu dia puasa, kita sudah kurang di sini, berlebihan di sini. Berlebihannya di manis, kurangnya di cairan. Minumnya pun kadang-kadang begitu beduk langsung sirup. Nah, sirup yang terkenal tuh. Sama biasanya es teh manis. Ya kasian kan? deh, ini di sini padahal udah bayangin, aku nanti mau buka enak, pakai es gitu. degan yang sirupnya merah membara. Terus kita ngomong kayak gini, langsung urung. demi kulit, demi lebaran ketemu sama kerabat.
glowing ya. Betul. Okay. Itu hal yang simple sebenarnya dan itu kita bisa benarkan dengan life habit kita. Dibenarkan di situ. Nah, terus kalau ditanya, Dok, kalau misalnya kita udah melakukan nih, kita ngurangin makanan manis, kita udah perbanyak minumnya pada saat buka puasa dan pada saat sahur, tapi kulit masih kering, ya otomatis butuh tambahan yang namanya skincare. Nah, apa yang perlu? At least paling tidak diperlukan adalah moisturizer atau pelembab. Walaupun itu di rumah ya. Walaupun kadang-kadang kita kalau work from home atau memang udah nggak kerja, nggak diapa-apain. Ini yang saya suka, banyak beberapa pasien saya datang itu justru konfliknya begitu pandemik. Saya di rumah, nggak kemana-mana, cuman kerjanya masak. Kenapa muka sekarang jadi berantakan? Flek muncul, jerawat juga muncul. Ini padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Nah, saya tanya, di rumah pakai AC nggak? Pakai. Di rumah masak nggak? Masak. Nah, ini yang saya mau jelaskan, bahwa di rumah sinar UV ini juga nembus lewat kaca-kaca. Jadi sinar UVA itu membuat kulit menjadi lebih aging. Sedang UVB itu membuat kulit jadi burning. Nah, kulit yang sinar UV yang nembus ke daerah ke dalam rumah yang di kaca-kaca itu adalah UVA. Artinya apa? Agingnya jadi bermasalah kita, lebih cepat. Nah, cepat keriput atau gimana? Lebih kering. Okay. Nah, jadi kalau masalah aging itu di kering mulai flek. Terus keriputnya juga betul Mbak Didi bilang tadi keriput, iya. Termasuk saat kita masak. Nah, saat masak karena panas, otomatis kelembapannya jadi berkurang. Makanya itu kenapa even di rumah harus tetap memakai namanya sunblock ataupun sunscreen. Itu yang orang suka, nggak perlu, nggak keluar rumah. Padahal saat di dalam rumah pun masalahnya banyak, termasuk AC. AC ini juga mengikat air sehingga kulit menjadi lebih kering. Jadi double nih di rumah. Sudah di rumah pakai AC, nggak pakai sunblock, nggak ada proteksi sama sekali, dan dia masak. Otomatis nanti begitu keluar, kamu di rumah aja kenapa sekarang lebih keriput ya? Atau kok kayaknya ada fleknya ya? Kok malah mukanya udah jadi tambah tanning gitu ya? Iya, betul. Jadi agak gelap. Gelap. Terus atau gini, kok kayaknya nggak glowing ya? Biasanya kamu glowing loh. Karena apa? Ngerasa di rumah. Orang kadang-kadang dia baru melihat bagus kulitnya kalau dia keluar rumah, karena dia mau pakai skincare, mau pakai sunblock. Begitu di rumah aja cuek dia. Padahal itu untuk perawatan itu tetap harus digunakan ya. Jadi supaya tetap glowing gitu. Walaupun di dalam rumah minimal moisturizer jangan lupa. Iya, moisturizer dan sunblock ataupun sunscreen. Oke. Pertanyaannya adalah, aku bingung ya bedanya sunscreen ambek sunblock itu apa? tahan dulu. Yes, oke. Ya. Karena benar selama ini kayaknya saya salah kaprah dalam penggunaan sunblock dan sunscreen. Iya, sama-sama tabir surya. Tapi apa bedanya? Yang ada yang beda. Agak beda sedikit. Boleh nafas dulu? Boleh. Oke. Belum beduk ya? Kalau udah beduk minum dulu. Udah sirup kan? Aman. Oke, jadi Sobat Berita Jatim, kita nanti akan lanjutkan ya di ngobrol pintar bareng dokter, ngopi bareng dokter. Ada Dokter Tia Suharminto. Beliau tuh khusus untuk masalah estetik. Jadi itu tadi sudah disampaikan permasalahan-permasalahan yang sering muncul di bulan Ramadan, kulit jadi kering, dehidrasi, dan kita nggak tahu kadang-kadang tanning karena kita di rumah masih masak terus melakukan banyak hal tapi nggak pakai sunscreen atau sunblock. Bedanya apa? Nanti ya kita ketemu lagi.
Sobat Berita Jati, masih di Ngopi Bareng Dokter, Ngobrol Pintar Bareng Dokter. Kita bersama Dr. Tia Suharminto. Ya, kita ngomongin kecantikan supaya nanti lebaran glowing. Karena dalam bulan puasa banyak masalah kulit yang kita hadapi. Karena memang pola konsumsi kita berubah, makan kita berubah, minum kita berubah. Akhirnya kulit jadi berantakan, apalagi kita merasa di rumah aman kok, nggak kena matahari, nggak kena debu. Padahal ya senginiki gitu. Nah, masalahnya banyak. Bingung bedain sunscreen dan sunblock. Okay. Apa bedanya, dokter? Beda di nama. Gak, saya bercanda. Jadi orang suka salah kaprah nih, sunscreen sama sunblock. Sebenarnya itu adalah tergantung pilihan. Yang saya mau jelaskan, sunscreen ini dia menyerap. Jadi kalau ditanya bisa menghalau UVA, UVB 100% tidak. Yang bisa menghalau UVA, UVB 100% adalah sunblock. Karena sunblock itu hanya dioleskan dan dia tidak menyerap sampai ke dalam epidermal, dia cuma di lapisan atas aja. Kayak lilin gitu dong. Ya, makanya fungsinya gitu ya. Ya, sunblock ini seringkali akhirnya kalau untuk orang dipakai itu kelihatan nggak rata. Pernah nggak kadang-kadang lihat itu kayaknya putih-putih deh Mas Yana, karena dia begitu kena air, begitu kena keringat dia luntur. Luntur dia. Jadi harus dioleskan kembali. Nah, sedang sunscreen ini dia menyerap masuk ke dalam epidermal kita. Begitu sih, sehingga lebih tampak ngeblend dengan kulit. Iya, orang lebih suka dengan sunscreen. Kenapa? Jadi kayak kelihatan pakai bedak. Cuman masalahnya adalah kalau sunblock kita bisa langsung oleskan dan aplikasikan dan terus kita lari atau kita melakukan aktivitas outdoor. Kalau sunscreen enggak, kita mesti nunggu dulu 30 menit. Karena apa? Nunggu efek dari sunscreen itu masuk meresap dulu. Iya. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah sunscreen itu juga sama seperti sunblock bisa menghalau 100%? Tidak. Sunscreen dia menghalau UVA, UVB kira-kira 80%. Jadi ada 20%-nya yang masih kita tetap terkena dengan UVA, dengan UVB. Tapi keuntungannya adalah kulit itu lebih blend. Iya. Nah, jadi kalau mesti dilihat kalau kita membeli satu produk, kita lihat dulu sunscreen atau sunblock. Kalau sunscreen, tunggu dulu 30 menit baru aktivitas outdoor. Kalau sunblock silahkan, oles silahkan. Cuman sunblock mesti harus kita taruh di tas. Karena apa? Begitu kita aktivitas keringat, pasti dia luntur, kita mesti harus aplikasi kembali. Jadi memang tergantung tujuan penggunaan kita juga ya. Maksudnya begini. Betul. Kalau kita urusannya dengan estetik ya kita pilihnya sunscreen. Iya, karena dia tampak kelihatan. Iya, kayak gitu ya. Sekarang kan banyak sunscreen yang kayak foundation. Iya, masuk ke BB cream, cream, itu sunscreen. Iya, sunscreen. Tapi kalau seperti kita kalau main-main di pantai selalu ada botol sunblock. Iya, sunblock karena kan super hot. Jadi kita harapannya ada jangan sampai UVA, UVB sampai infrared itu masuk ke tubuh kita, menyentuh kita. Jadi dengan apa? Dengan mengoleskan sunblock. Begitu. Tapi kita mesti bawa kemana-mana, itu emang agak ribet dibawa-bawa. Tapi untuk menghindari kegosongan kulit, nah pakainya yang sunblock tuh. Berarti kalau masak enaknya pakai apa nih, Dok? Nah, masak kalau untuk saya pribadi, saya lebih senang pakai sunscreen. Begitu. Karena apa? Karena nggak soalnya gini, kalau pakai sunblock nih kadang-kadang begitu dia nyentuh keringetan agak perih, kena mata itu agak perih, kita jadi agak-agak kan masak begini nih. Keringet, takutnya nanti kalau dia misalnya ada yang kena mata jadi repot malah. Iya. Berarti sunscreen ya? Sunscreen aja. Pilihannya. Iya. Toh kita nggak yang kena panas yang sangat terik kan, di dalam rumah masih agak terselamatkan karena ada istilahnya ada apa ini namanya atas atap begitu ya kan, jadi agak terselamatkan. Nah, satu lagi nih yang saya agak-agak berterima kasih pada masker adalah wajah saya mata ke atas itu enak dilihat ya, turun gitu, mulut judes gitu. Jadi saya berterima kasih sama masker yang bisa menyamarkan kejudesan saya. Tapi kalau giliran dibuka jeblek, kukul tok jerawat ya banyak. Kan kesel gitu loh.
Itu masalah pandemik. Jadi dinamanya adalah Max-N. Acne karena masker. Max-N gitu. Nah, problemnya kenapa kok bisa kayak begitu? Ini kan ketutup nih karena masker. Udara yang keluar CO2 kan panas. Otomatis kulit itu menjadi lebih iritasi, terbuka pori-porinya. Masalah munculnya dari saat kita begini, otomatis kita keringatan atau berminyak, kulitnya kan tetap normal nih, kulitnya semakin banyak minyaknya. Terus kita ngobrol, kita nafasnya akan lewat mulut, kadang ababnya juga lewat nafasnya lewat hidung, terus saat kita bicara itu lewat mulut gitu. Nah itu kan panas, double panasnya. Mantul. Jadi dia masuk ini jadi kayak lebih kayak tersungkup gitu kan, jadi lebih panas, jadi lebih iritasi, kena kulit kita yang berminyak, minyaknya keluar kan, jadi ada minyak, ada kulit yang iritasi, pori-pori lebar, sensitif lebihan, otomatis dia produce, itu kan lebih kotor akhirnya. Nah karena lebih kotor, otomatis biasanya masalahnya adalah acne. Dari acne yang cuman merintis biasa sampai acne yang gede-gede. Loh dok, terus gimana solusinya? Solusinya adalah biasanya sering ganti maskernya berapa jam? 6 jam sekali gitu. Nah ada beberapa orang yang aduh saya nggak bisa kalau nggak maksudnya harus lebih dari 6 jam nggak bisa. Kalau lebih dari 6 jam otomatis ini kan ketutup terus nih. Nah kalau ketutup terus ya mau nggak mau harus istilahnya kita dealing sama hal tersebut. Nah tapi bisa dikurangi dengan apa? Dengan skincare biasanya. Skincare untuk mengurangi iritasi di daerah sekitar sini begitu. Jadi mengurangi minyak yang keluar dan kita memberikan biasanya adalah obat acne gitu. Jerawat itu kan identik dengan puber, anak-anak remaja. Tapi kenapa ya orang-orang usia 40 tahun ke atas, 50, terlepas dari kita maskernya bersih atau enggak gitu ya, itu masih bisa jerawatan? Permasalahannya itu adalah di hormonal. Oke. Iya, karena masalah imbalance dari hormonal itu terjadi. Untuk orang-orang yang pramenopause itu juga biasanya karena imbalance begitu mulai terjadi. Bisa juga karena ada permasalahan dari lambung, pencernaan. Jadi mesti dilihat nih, selain hormonal yang bermasalah, apakah dia ada masalah dengan lambung? Gitu. Apakah dia juga ada masalah dengan lifestyle yang kurang baik? Itu juga bisa. Akhirnya numpuk-numpuk. Tidurnya kurang. Terus begadang tidurnya kurang karena begadang, itu juga bisa menjadi penyebab. Jadi jerawat itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa tubuh kita bermasalah. Iya, betul. Saya yang terakhir-akhir ini saya beberapa kali melihat beberapa pasien saya bermasalah dari justru karena ada masalah di lambung. Ternyata dia ada masalah dengan GERD. Terus jerawatan. Iya, begitu. Oke, jadi yang diatasi adalah GERD-nya itu. Iya, betul. Bukan hanya skincare-nya yang di-push gitu, tapi atasi dulu di dalamnya. Baiklah. Iya. Jadi untuk Sobat Berita Jatim, kalau misalnya Anda di bulan puasa ini banyak masalah, kulitnya kering, jerawatan, dan macam-macam, itu ternyata memang kondisi kulit itu bisa mencerminkan apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh. Betul. Organ dalamnya mungkin bermasalah itu. Atau juga bisa yang orang-orang suka ini adalah mungkin dia ada indikasi ke arah diabetes. Ya, karena orang diabetes itu biasanya cenderung lebih suka manis. Ini orang-orang yang kadang-kadang nggak sadar kalau dirinya diabetes nih. Nah itu dia mulai masalahnya di muka. Kok mukanya jadi kayak begini? Seberapa mahal pun skincare Anda, kalau ternyata permasalahan wajah atau kulit Anda itu tidak teratasi, coba periksa organ dalam Anda bermasalah atau tidak. Iya. Kurang lebihnya gitu ya, Dokter Tia ya. Betul. Pengen ngobrol yang banyak, habis ini kita sambung aja. Kita berdua aja ya. Sobat Berita Jatim cukup di sini aja dulu. Mbak tadi ngomongin masker, jangan lupa selama pakai masker kurangi pakai foundation. Itu sangat membantu untuk mengurangi munculnya jerawat.
Karena orang-orang suka lupa, dia pakai masker, pakai tetap foundation seperti dulu, tumpuk-tumpuk, yang pakai kontur, pakai ini, pakai itu nambah, akhirnya ketumpuk, aknenya makin keluar. Itu tips yang perlu Anda ikuti. Kalau saya mengurangi foundation bukannya apa-apa, tempel di masker, larang-larang nempel nang kain. Aku makasih Dokter Tia ya. Iya, nanti kawan-kawan kita ngobrol lagi dan terima kasih Sobat Berita Jatim. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang tema yang lain, masih di Ngopi Bareng Dokter, ngobrol pintar bareng dokter. Didi Cahya pamit dulu, dadah.